laptop tadi. Lewat HP kena, lewat laptop kena. Terus apa? Untuk cinta. Iya. Ambil apa untuk cinta? Ya fotonya mbek koncone. Oh, tak punya bulan. Wis mari tak tadi belum. Belum sih mulai. Maaf Bapak Ibu, tadi Mama ngintip. Mama lihat. Ketok dah. Ketok banget. Nggak apa-apa ikut. Tuh, Gideon mana Mbak Gideon? Lo gak apa-apa ketok. Gimana Kak Fo? Ya. 1846. Iya, yang lain kemana ya? Kalau nggak ya sudah. Nanti kita menunggu atau tidak ada apa-apa. Nanti rekamannya kita share aja di grup. Nggih. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Saya mohon izin untuk mematikan mic-nya Bapak Ibu karena kita akan segera mulai. Nanti doa awal akan dibuka oleh Pak Gideon. Karena kita akan mulai jam 7 kurang. Kita akan bersama-sama masuk di dalam webinar ini untuk sarana edukasi jemaat, sarana edukasi kita semua sebagai umat Kristen yang dipilih Tuhan, di mana kita sudah diberi hikmat secara akal, secara baik. Sekarang pada saat ini kita akan diberi penjelasan melalui Dr. Sinta yang nantinya akan memberi penjelasan tentang protokol new normal dari segi medis. Gitu ya Bapak Ibu. Saya minta Pak Gideon untuk doa. Di-mute dulu Pak. Unmute dulu Pak, nggak kedengaran. Belum Pak. Ditekan layarnya, nanti keluar yang bagian kiri. Nah, Oke, sudah. Sudah Pak. Oke. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan segera memulai untuk hal-hal yang akan kami sampaikan berkaitan dengan rencana
ibadah yang akan diselenggarakan di gereja, kiranya tahapan-tahapan yang Majelis Jemaat lakukan memberikan pencerahan kepada jemaat supaya memiliki pandangan dan panduan bagaimana ketika harus hadir di dalam ibadah di gereja. Karena itu kami percayakan kepada Tuhan sampai akhir nanti, dan Dr. Sinta yang menjadi fasilitator bagi kami, Tuhan juga yang memberkati semua materi yang akan diberikan, kiranya memberikan pencerahan kepada kami, dan kalau nanti hasil rekaman juga akan kami share ke jemaat yang tidak bisa ambil bagian pada kesempatan ini, kiranya itu juga boleh bermakna bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan semuanya ini dalam kuasa-Mu, Tuhan yang memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Kak Fu. Silakan Kak Fu. Oke, suara saya kedengaran jelas ya. Bapak Ibu yang terkasih, baik yang ada di Google Meet maupun yang ada di YouTube, ya. Terima kasih sudah mau ikut ambil bagian di dalam webinar yang diadakan oleh Majelis GKI Gresik, ya. Saya menyadari bahwa memang setiap kita itu sudah sangat-sangat ingin sekali, rindu sekali untuk dapat beribadah secara on-site. Artinya ibadah yang betul-betul kita di gedung gereja seperti sedia kala. Dan saya menyadari itu. Beberapa orang banyak yang sering menanyakan, kapan Kak Po ibadah GKI Gresik di gedung gereja dan sebagainya. Ya. Itu banyak sekali. Cuma memang saya juga menyadari bahwa kalau kita misalnya mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Menteri Agama misalnya, justru yang boleh beribadah itu usia-usia yang di atas 15 tetapi juga di bawah, artinya bukan lansia, di bawah 60 ya kalau tidak salah ya. Di bawah 60. Padahal yang merindu sekali untuk beribadah secara onsite adalah orang-orang yang lansia dan juga mereka yang sekolah minggu gitu ya. Dan usia-usia yang pertengahan nggak terlalu ini banget lah untuk itu. Nah, ini menjadi dilematis begitu ya. Sehingga kemudian majelis waktu itu memang sempat menentukan kapan tanggal kita bisa beribadah onsite. Tetapi memang sebelum itu kami kembali berpikir bahwa pertama-tama tujuan kami bukanlah untuk menentukan tanggal, tetapi untuk bagaimana supaya jemaat, anggota, dan simpatisan GKI Gresik ngerti dulu nih, paham dulu apa-apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi di tengah-tengah situasi yang katakanlah disebut dengan new normal ini. Ya, apalagi kalau kita mengikuti perkembangan misalnya kalau Bapak Ibu melihat update Corona 2 Juli itu ya dari apa namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID itu kalau kita perhatikan itu pada hari ini mencetak rekor, jadi kasus positif itu 1.624 orang dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbanyak gitu ya untuk kasus positif ini. Sehingga oleh karena itu menjadi penting untuk kita semua memahami ya memang syarat-syarat yang harus kita penuhi untuk supaya kita dapat beribadah on-site ya atau ibadah ragawi di gedung gereja. Dan karena itu saya bersyukur bahwa pada malam hari ini Dr. Sinta bersedia membagikan ya dalam perspektif medis kepada kita semua tentang protokol new normal itu ya. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu, tapi harapannya ini bisa semakin memperkaya kita semua sehingga setiap nanti ketika kita ibadah onsite kita betul-betul sudah siap.
Nah, saya pikir langsung saja, gitu ya. Saya mempersilakan Dr. Sinta untuk membagikan ya tentang protokol new normal itu ya. Kenapa kemudian disebut new normal, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi saya persilakan waktu untuk Dr. Sinta. Ya, terima kasih Kak Fu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Izinkan saya pada malam hari ini untuk berbagi, bukan untuk memberikan pedoman, tapi setidaknya kita sama-sama belajar tentang apa itu new normal dan bagaimana yang harus dilakukan. Jadi new normal adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Mengapa muncul new normal ini? Yang pertama adalah supaya menjaga produktivitas yang terjadi di tengah pandemi ini, agar semua masyarakat tetap aman dari COVID-19 atau 19. Yang kedua adalah belum ditemukannya vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona ini. Apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Sebetulnya saya yakin bahwa Bapak Ibu yang terkasih sudah paham apa saja yang bisa kita lakukan atau yang termasuk dalam protokol kesehatan. Yang pertama adalah rutin cuci tangan memakai sabun. Kedua, memakai masker saat keluar rumah. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, berusaha menghindari kerumunan. Yang pasti di sini kita harus betul-betul lebih disiplin untuk mematuhi seluruh anjuran yang telah disampaikan oleh pemerintah. Jadi seperti itu Kak Fu, gambarannya di awal. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kembali ke Kak Fu. Oh, kembali ke saya lagi ya? Iya. Ya, jadi ya terima kasih untuk definisi terkait dengan new normal ini, tatanan, kebiasaan, dan perilaku baru yang berbasis pada adaptasi. Jadi memang sebutan new normal ini itu memang berangkat dari yang kebiasaan atau sesuatu yang adaptasi yang kita lakukan gitu ya. Betul. Ya. Betul, kebiasaan sehari-hari. Nah itu berarti apakah dimungkinkan kalau misalnya ada new normal tahap selanjutnya begitu ya, misalnya itu sangat dimungkinkan sekali ya. Bisa saja terjadi karena seperti kita ketahui bahwa angka atau kenaikan untuk di Gresik ini penderitanya bertambah banyak, yang positif bertambah banyak. Jadi mungkin nanti bisa dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah apakah dengan new normal ini sebuah keputusan yang baik yang disarankan oleh pemerintah. Seperti itu Kak Fu. Iya. Ya, terima kasih Dr. Sinta ya untuk definisi atau penjelasan mengenai apa sih new normal itu. Nah, mungkin yang juga perlu kita sikapi adalah ketika kita bicara masalah new normal, sebenarnya apa sih yang boleh dilakukan, lalu apa yang tidak boleh, itu kira-kira gimana tuh, Dr. Sinta? Sebetulnya kalau secara garis besar pemerintah itu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berproduktivitas seperti kita ketahui tadi di awal. Tapi tetap pada protokol kesehatan yang berlaku. Dan diharapkan memang
kita yang harus paham atau sadar sebagai masyarakat untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Contohnya, sebisa mungkin kita tidak keluar rumah kalau itu tidak benar-benar darurat atau penting. Sebisa mungkin kita menghindari kerumunan. Sebisa mungkin kita menghindari fasilitas-fasilitas umum. Jadi usahakan benar-benar yang bisa kita lakukan di rumah adalah menjaga pola kebiasaan, pola hidup kita di rumah, makanan yang kita makan, terus ya kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan kita tetap kita jaga. Itu sih Kak Fu yang bisa kita lakukan. Iya. Cuma memang kalau menurut Dokter Sinta sendiri ya, saya mengalami ya di GKA misalnya ya. Kalau misalnya saya berangkat ke kantor karena itu yang harus saya lakukan gitu ya. Itu suasana kalau saya ngelewatin kafe atau ya beberapa warung kopi itu seperti biasa aja ya, maksudnya nggak ada apa-apa gitu, kayak apa sih gitu ya seperti sedia kala gitu ya. Betul. Nah sebenarnya yang membuat saya gelisah itu kira-kira ya apa yang harus sebenarnya dilakukan kalau kita sudah bilang new normal harus begini-begini, tapi toh pada kenyataannya memang seperti itu gitu. Mungkin Dokter Sinta punya tips-tips atau apa nasihat-nasihat gitu ya menurut Dokter Sinta dalam perspektif kesehatan misalnya. Untuk supaya menekan yang kayak begitu tuh gimana gitu. Harapan kami sebagai petugas kesehatan memang sebetulnya masyarakat tetap stay at home. Tidak keluar rumah kalau itu tidak penting, karena seperti kita ketahui bersama bahwa penderita yang positif pun sudah semakin bertambah. Rumah sakit di mana-mana sudah penuh. Puskesmas pun beberapa puskesmas melakukan lockdown karena disinyalir ada tenaga kesehatannya yang positif COVID-19. Nah, harapan kami sih sebetulnya tetap protokol kesehatannya, Kak. Jadi sebisa mungkin ya memang kembali ke pribadinya masing-masing. Bagaimana mereka menyikapi COVID ini, bagaimana mereka berempati atau kepada kami para tenaga kesehatan. Jadi memang kalau tipsnya ya tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, Kak Bu. Kita memang tidak bisa, tapi yang pasti dari lintas sektor Muspika semua itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi arahan kepada masyarakat untuk setidaknya tetap menjaga di rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Tapi memang yang terjadi adalah itu tadi, banyak masyarakat yang tidak mau tahu dengan apa itu corona. Ya sudah, yang penting kita bisa ini kan, itu sangat-sangat sebetulnya kalau dipikir-pikir merugikan kami gitu kan, Kak Bu. Iya, jadi ya semoga jemaat GKI benar-benar tidak seperti itu. Artinya benar-benar melakukan protokol kesehatan, tetap stay at home. Kalau memang harus bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan supaya Jawa Timur ini, terutama Gresik, tidak semakin bertambah penderitanya. Terutama kami, ya, tenaga kesehatan ini benar-benar bisa bekerja dengan maksimal, Kak Bu. Itu sih harapannya. Iya. Ya, nah itu saya pikir itu perlu diperhatikan sama jemaat kita ya. Ini ada suara dari garda terdepan untuk ingat nih gitu ya. Kami ini sudah berjuang mati-matian. Tolong dimengerti begitu ya. Bahkan kan sempat heboh itu hashtag Indonesia terserah gitu. Terserah ya. Nah, seruan-seruan itu ya. Mungkin itu karena ada
titik kewalahan mungkin ya Dokter Sinta. Betul. Karena kok kayak nggak Iya sih, kapok-kapok. Kak. Ya. Ya. Iya. Gini Dokter Sinta ya, yang namanya kita sudah bicara new normal itu kan berarti ada kelonggaran-kelonggaran ya. Ada hal-hal yang kemudian yang tadinya ditutup ya dibuka dengan protokol kesehatan yang ada. Dan menurut Dokter Sinta sendiri, kira-kira mana-mana aja sih atau pekerjaan-pekerjaan apa aja yang memang harus terus berjalan dan mana yang tidak di tengah-tengah situasi pandemi? Pekerjaan-pekerjaan yang harus tetap berjalan, ya otomatis mereka yang menjadi petugas kesehatan, Kak Fu. Yang kedua adalah mereka yang bekerja di pabrik, karena seperti tadi kita tetap harus menjaga produktivitas. Jadi memang yang di pabrik yang harus tetap bekerja, dan memang kembali lagi ke mereka yang memang kondisinya mau tidak mau harus bekerja, harus keluar rumah. Jadi sebisa mungkin memang kalau saya setuju diadakannya work from home. Jadi memang itu untuk mengantisipasi kelonjakan atau peningkatan dari mereka yang terpapar, mereka yang kemungkinan risiko tinggi untuk terkena corona ini, Kak Fu. Jadi memang itu tadi yang bisa saya sebutkan beberapa ini mereka yang harus bekerja. Sebisa mungkin memang yang kita yang tidak bekerja atau yang kita bisa di rumah, ya kita stay at home, kita lakukan tetap di rumah gitu Kak Fu. Jadi memang yang mereka yang harus bekerja ya kita beri kesempatan bekerja, tapi tetap melakukan protokol kesehatan itu Kak Fu. Seperti itu. Makanya kalau sekolah untuk sementara diliburkan ya memang itu suatu pilihan yang tepat. Jadi mengurangi risikonya terjadi paparan, karena seperti kita tahu kan memang semua orang bisa berisiko gitu Kak Fu. Siapapun itu. Oke. Kak Fu yang Nah, iya. Kalau begitu setujukah misalnya dari segi kesehatan ya dari pandangan Dokter Sinta sendiri, kalau misalnya GKI Gresik mulai onsite, kira-kira tepatkah begitu atau mungkin ada pandangan yang lain? Setiap dari kalau bicara kerinduan untuk beribadah, semua orang pasti rindu Kak Fu. Rindu berkumpul, rindu beribadah. Tapi tetap ketika kita sudah memutuskan untuk GKI melakukan onsite ibadah, berarti kita sudah benar-benar siap. Benar-benar ketika nanti muncul klaster, itu Kak Fu yang nanti bisa jadi ketika kita memutuskan itu harus benar-benar mempertimbangkan dengan baik, dengan bijak, apakah dengan onsite ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Karena ya kita tidak tahu, setiap orang bisa membawa resiko. Jadi mungkin ketika nanti akan dilakukan onsite di GKI, bisa dilakukan pembatasan atau protokol kesehatan atau yang mempertimbangkan jumlah jemaat yang akan hadir. Karena juga ini memang gimana ya Kak Fu? Kalau saya bilang diizinkan nanti dampaknya nanti yang terjadi bisa yang
yang tidak kita harapkan, kan seperti itu Kak Fu. Tapi kalau kita tidak memberi kesempatan kepada jemaat juga, kok rasanya itu juga menjadi bahan pertimbangan khusus kan Kak Fu. Saya yakin nanti majelis jemaat pasti bisa lebih bijak, lebih wise untuk akhirnya GKI harus memutuskan onsite itu Kak Fu. Tetap mempertimbangkan protokol kesehatan yang ada supaya jangan sampai terjadi klaster GKI Gresik. Iya. Ya, seandainya ya, Dokter Sisa tadi nyinggung, kalau seandainya terjadi klaster GKI, itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya itu kemungkinan yang paling buruk lah. Dari segi medis itu apa yang harus dilakukan? Jadi ketika suatu klaster muncul, ini akhirnya tenaga medis yang ada harus melakukan tracing, Kak Bu. Tracing itu artinya kita harus mendatangi jemaat yang sakit, terus melakukan tracing, mencari dari mana ini munculnya wabah, munculnya virus ini, siapa saja yang terpapar, siapa saja yang terkena, lalu kita melakukan rapid test, lalu kita melakukan swab. Jadi evaluasi selama 14 hari bagaimana perkembangan dari si pasien atau yang terpapar itu tadi, Kak Fu. Jadi kalau dari seandainya ini ya, saya memberi gambaran, seandainya di GKI terjadi klaster, itu bukan 1-2 orang saja Kak Fu yang akhirnya di tracing. Jadi semua yang ibadah, misalnya si A ibadah pada pagi hari, jadi nanti akhirnya yang bertemu, yang berkumpul bersama dia, itu akhirnya dilakukan pemeriksaan, dilakukan tracing itu tadi Kak Fu, oleh tenaga kesehatan, seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada klaster GKI, misal satu kali ibadah sekitar 50 orang, ya tenaga kesehatan pasti akan mengunjungi 50 orang tersebut, Kak Fu. Untuk dilakukan pemeriksaan, untuk dilakukan tracing itu tadi. Seperti itu gambarannya. Jadi memang harus benar-benar dipikirkan. Memang ini bukan hal yang mudah untuk memutuskan bahwa GKI akhirnya akan melakukan onsite seperti itu, Kak Fu. Ya, yang pasti itu tadi kewalahannya itu di situ Kak Fu. Iya. Belum menghadapi pasien yang berkunjung ke puskesmas atau ke rumah sakit, tapi juga melakukan itu tadi kunjungan kepada setiap orang yang terpapar. Seperti itu Kak Fu. Ya, harapannya nanti ketika onsite itu benar-benar di GKI terwujud, ya harapan saya sih sebagai tenaga kesehatan semua sehat, semua patuh pada protokol kesehatan seperti itu. Jadi saling menjaga, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarnya, seperti itu Kak Fu. Iya. Jadi artinya kalau misalnya ada satu orang aja yang kena, meskipun saya tidak berharap seperti itu, anggaplah saya misalnya kena gitu ya, lalu kemudian saya mimpin ibadah, dan artinya ketika ada satu orang berarti memang secara tidak langsung itu harus di lockdown ya, dalam tanda kutip. Betul, di lockdown, dilakukan itu tadi, siapa saja yang ketemu Kak Fu, siapa saja yang kontak dengan Kak Fu, itu pasti dilakukan ini pengecekan, dilakukan tracing itu tadi Kak Fu. Iya, artinya kalau saya kena pasti penatua yang lain lah yang langsung kena gitu ya. Masih semua Kak Fu. Iya. Oke, ya. Yang 7 hari terakhir ketemu Kak Fu itu pasti. 7 hari ya? Ya, 7 hari yang ketemu Kak Fu. Iya, oke. Seperti itu. Nah, tadi Dokter Sinta nyinggung masalah protokol ya, protokol. Nah, kira-kira protokol yang sesuai dengan konteks GKI Gresik kalau seandainya kita
ibadah onsite itu menurut Dokter Sinta itu apa aja? Oke, yang pertama memang pembatasan untuk jemaat yang boleh hadir, artinya memang sesuai dengan instruksi atau dari gugus COVID bahwa itu tadi yang usia di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun setidaknya untuk sementara waktu tidak beribadah. Lalu yang kedua memang harus cuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Yang ketiga memang harus adanya pemeriksaan suhu, pengukuran suhu. Yang keempat diharapkan memang jemaat memakai masker atau face shield. Mungkin kalau memakai masker ini kalau kita bernyanyi mungkin mengganggu ya Kak Fu. Jadi mungkin bisa pakai face shield. Terus yang ke berapa tadi? Berarti 5 itu menjaga jarak. Memang harus menjaga jarak minimal itu 1 meter Kak Fu. Kalau bangku seperti kita berapa meter? Dengan pasien paling enggak 1 meter Kak Fu untuk menjaga jaraknya itu. Meter ya. Seperti itu. Terus iya, jadi itu yang bisa dilakukan sebelum kita memulai ibadah, memulai memutuskan onsite di gereja. Jadi juga mempertimbangkan mungkin untuk jemaat yang memang, mohon maaf, ada penyakit penyerta, misalnya kencing manis, jantung koroner, untuk sementara, mohon maaf, tidak melakukan ibadah di gereja. Kalau ini akhirnya diputuskan adanya onsite di GKI supaya tidak memperburuk. Karena kita anggap bahwa semua orang adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita anggap semua orang pembawa. Jadi seperti itu, Kak. Tadi apa tadi jantung koroner ya? Semudah itu. Jantung koroner. Ya. Apakah hanya 2 jenis penyakit itu atau penyakit sebetulnya banyak Kak Fu, tapi yang sesuai dengan dari instruksi itu bahwa yang kemungkinan karena gini Kak Fu, untuk kencing manis misalnya, kencing manis biasanya dia tidak berdiri sendiri, ada komplikasi lainnya, biasanya seperti itu Kak Fu. Jadi tapi penyakit yang utama yang diharapkan untuk tidak sementara itu ya kencing manis, hipertensi, jantung koroner, atau memang kondisi dari tubuhnya tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas seperti itu Kak. Iya, nah nih ya Bapak Ibu sekalian, baik yang di Google Meet atau Zoom. Nah ini coba yang punya ya koroner lalu kencing manis dan itu kalau seandainya nanti Gresik onsite, nah sudah dapat warning dari Dokter Sinta, gitu ya. Begitu ya Dok ya. Mohon maaf loh. kita bicara memang seperti itu kenyataannya. Misalnya di rumah sakit yang berlaku juga sekarang kan seperti itu Kak Fu. Misalnya kita ke mall, itu kan juga sudah ada pembatasan untuk usia. Ke bank juga ada bank yang sudah mulai pembatasan usia seperti itu. Jadi memang harapan saya jemaat terkasih benar-benar bisa memahami kondisi ini. Harapan kami semua sebagai tenaga medis atau siapapun pasti segera berlalu. Tetapi ketika Tuhan masih izinkan ini, mari kita sama-sama saling menjaga untuk diri kita dan orang lain sih, itu Kak Fu. Iya, terima kasih Dokter Sinta. Mungkin ada rekan-rekan yang baik di Google Meet atau yang ada di YouTube mungkin punya pertanyaan kepada Dokter Sinta. Saya buka termin pertama. Bu Dokter. Halo. Nah, selamat malam.
Malam Bu. Kenal Bu sama saya Bu. Siapa Panai Kak? Bahu. Babu. Tetangganya Pak Riki. Oh iya Pak, selamat malam. Selamat malam Oh Bu. siap. Bu mau nanya dua aja Bu secara Selamat umum malam, Bu. Pak. Ya Bu. Siap. Kan corona ini sudah banyak juga yang terkena. Tapi masih banyak juga orang-orang beranggapan bahwa berita corona ini hoax dan dibesar-besarkan gitu Bu. Gimana dari seginya medis menanggapinya? Itu yang pertama Bu. Yang kedua, akibat corona ini juga banyak orang yang jadi ketakutan. Nah, misalnya dia ada penyakitnya berupa flu atau demam, orang-orang sekarang jadi takut berobat ke rumah sakit karena mereka beranggapan sampai di rumah sakit itu nanti mereka itu langsung di ODP atau di isolasi mandiri gitu Bu. Dari sisinya kedokteran atau Bu Dokter gimana Bu menangkapinya? Cukup dua saja dulu Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Panai Bahu. Ada lagi Kak? Nanti Kapo lagi Kapo. Bu Sri, monggo Bu Sri. Halo, Ya, selamat malam Bu Sri. Pak. Dokter Sinta. Ya. Ini Kak Fu, saya tertarik nih dengan apa? Corona penyebarannya ya. Saya melihat bahwa beberapa teman saya itu hanya dalam tempo nggak sampai 2 hari masuk ke rumah sakit langsung pulang. Nah ini apakah ada gejala-gejala awal yang bisa kita ketahui secara awam supaya tidak terlambat ke rumah sakit gitu Kak? Itu Dokter Sinta. Oke, gejala-gejala awal yang bisa Artinya apa ibadah onsite ya di GKI Gresik. Kita kan tidak tahu siapa-siapa jemaat itu yang datang untuk beribadah, apakah mereka komorbid atau tidak. Sebenarnya saya baca bahwa corona ini sangat berpengaruh besar pada mereka-mereka yang statusnya komorbid. Seperti itu. Oke. Apa yang harus kita siapkan? Misalnya secara awam, tanda atau gejala-gejala mereka-mereka yang OTG dan juga atau mungkin yang sudah kena COVID tadi, tapi gejala awalnya seperti apa? Jangan nanti sudah sampai pada tahap paru-parunya sudah sudah berat sehingga harus butuh ventilator. Yang kita tahu juga ventilator di rumah sakit itu kan hampir sudah terpakai semua. Begitu Dok. Jadi seperti itu. Karena memang ya saya sendiri ada rumah anak saya kan ada 2 rumah dari situ dia positif, tetapi anak dan istrinya di rapid test reaktif tapi tidak swab. Jadi saya merasa Dokter Sinta bilang bahwa ada tracing dan sebagainya, itu sekarang sepertinya tidak dilaksanakan Dokter Sinta. Karena beberapa tempat yang saya tahu orangnya itu positif. Tadi pagi juga saya tahu ada teman saya Petro, dia positif dan meninggal, tetapi tidak dilakukan tracing. Umumnya kan ini mendadak ya. Tadi pagi, ya kemarin dia masuk rumah sakit, tadi pagi meninggal. Siang masuk rumah sakit, malam meninggal. Ternyata semua positif. Saja Dokter Sinta mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, Bu Sri. Ya, kamu. Ya, Pak Ibrahim. Ya, selamat malam. Dok, selamat malam semua. Selamat malam Pak Ibrahim. Saya mau tanyakan, tadi kan dikatakan jarak menurut protokol kesehatan itu 1 meter. Itu ya, 1 meter ya? Ya, jadi. Nah, itu 1 meter itu kan jarak. Iya, Pak Ibrahim. Minimal. Untuk menghindari apa 1 meter? Untuk menghindari. Oh, siap. Jadi pertanyaannya mungkin
kenapa kok harus 1 meter? Kenapa enggak? Pertanyaan saya gini, itu 1 meter itu kondisi apa kalau kita berbicara dengan orang lain atau gimana itu? 1 meter itu? Iya. Atau cuma duduk tidak berbicara juga 1 meter? Nah sekarang kalau kondisinya di gereja kita bernyanyi itu kan lebih keras apa enggak apa tetap 1 meter atau harus lebih, karena kalau kita bernyanyi itu kan mengeluarkan suara lebih keras. Berarti apa umpama gitu, saya enggak tahu istilahnya apa, droplet ini kan lebih jauh. Apa enggak? Seperti itu ya. Iya. Ya. Oke, itu aja Pak Ibra atau ada lagi? Iya, sementara itu aja. Oke. Jadi tadi ada Pak Bu Sri dan Pak Ibra. Monggo. Yang mana dulu yang mau? Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, Pak Naibau ya. Jadi memang kalau kita beranggapan corona ini tidak ada, tapi pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar dari COVID-19 ini. Yang kedua, banyak masyarakat, kalau di Kecamatan Gresik itu hampir setiap hari itu terjadi pemakaman. Bahkan kemarin itu 2 kali pemakaman, mohon maaf kalau memang harus saya sampaikan di sini terkait ini, 2 kali pemakaman di 2 desa di wilayah Kecamatan Gresik. Jadi kalau masyarakat masih ada yang menganggap bahwa ini hanya dibesar-besarkan, tapi pada kenyataannya bahwa banyak tenaga kesehatan, dokter, perawat yang memang meregang nyawa meninggal karena swabnya positif karena memang sudah dinyatakan terkena COVID-19, Pak Naibahu. Jadi semoga tidak ada dari jemaat GKI yang beranggapan bahwa tidak ada virus corona ini, supaya sama-sama menjaga, supaya sama-sama mengantisipasi tidak bertambah atau tidak menambah angka dari penderitanya di wilayah Gresik ini. Yang kedua, memang saya menyadari, kami semua juga menyadari bahwa banyak orang ketakutan dengan yang terjadi. Apapun itu pasti takut. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah memprediksi, tidak pernah tahu virus itu kapan datang ke tubuh kita, atau apakah kita terkena virus itu atau tidak. Tapi setidaknya ketika kita benar-benar menjaga pola kebiasaan kita, menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, saya yakin bahwa itu yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini supaya setidaknya kita tidak terkena atau terpapar. Sebagai petugas kesehatan misalnya, saya juga khawatir karena setiap hari saya bertemu dengan orang banyak, saya kemungkinan terpapar pun bisa. Itu pasti itu wajar Pak Naibahu, siapapun pasti ketakutan. Cuma saya yang bisa saya lakukan saat ini menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan saya, yaitu yang bisa saya lakukan. Saya harapkan nanti pun jemaat juga seperti itu, saling menjaga, saling protektif terhadap dirinya terlebih dahulu. Jadi seperti itu Pak Naibahu. Nanti mungkin ada yang kurang bisa ditanyakan kembali.
Terus Bu Sri Kaban. Iya, Bu Sri. Jadi memang fenomena yang terjadi saat ini adalah 2 hari sudah berbeda gambaran ronsennya. Kemarin bersih, 2 hari sudah muncul berdak-berdak putih, sudah akhirnya yang bersangkutan pun meninggal. Dan ini memang tidak bisa dianggap remeh, juga tidak bisa kita menutup mata. Memang perjalanan dari COVID ini benar-benar cepat. Memang jadi akhirnya muncul yang namanya OTG. Orang tanpa gejala pun dia sehat saja, swabnya bisa positif. Jadi memang yang harus kita lakukan ya itu tadi, ketika kita memang menyadari bahwa usia kita misalnya usia sudah di atas 60 tahun ya hindari untuk keluar rumah. Kita memiliki sakit atau komorbid yang Ibu Sri sampaikan, sebisa mungkin untuk benar-benar menjaga. Lalu ketika kita sakit bagaimana? Yang pasti imunitas yang harus diperkuat di dalamnya. Jadi ketika kemarin ada yang bilang bahwa berjemur, silakan, itu boleh dilakukan. Berolahraga juga boleh dilakukan. Tapi yang pasti hindari kerumunan, tetap protokol kesehatannya dilakukan seperti itu. Jadi memang saat ini yang terjadi adalah di manapun, di rumah sakit, di puskesmas, itu kita tidak akan pernah bisa memprediksi siapapun orang itu bisa jadi dia membawa atau karier dari virus corona ini. Tapi yang pasti sekarang memang Bu Sri dari rumah sakit untuk mereka yang OTG, orang tanpa gejala, tidak bisa dirawat di rumah sakit. Mengapa demikian? Karena mereka yang dengan gejala itu juga banyak. Akhirnya kadang-kadang yang OTG ini jadi kelolosan, Bu Sri. Dan itu memang fenomenanya yang saat ini terjadi. Lalu tadi Bu Sri menyampaikan kenapa kok tidak dilakukan tracing. Itu kembali lagi kepada puskesmas wilayah setempat, Bu Sri. Kalau di kami di wilayah Kecamatan Gresik, ketika ada yang swabnya positif atau meninggal karena COVID ini, mau tidak mau besok sudah harus dilakukan tracing. Mau tidak mau harus dilakukan rapid test untuk anggota keluarganya. Seperti itu, Bu Sri. Jadi kembali kepada kiprah atau puskesmas setempat. Seperti itu, Bu Sri Kaban. Untuk Pak Ibrahim, bicara droplet itu memang belum ada penelitian yang bisa memastikan bahwa jarak 1 meter itu bisa mencegah, bahwa jarak 2 meter itu yang bagus. Itu memang belum sampai ke sana penelitiannya Pak Ibrahim. Tapi memang sebisa mungkin kita menjaga jarak minimal 1 meter itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Meskipun pada kenyataannya 1 meter itu ya lumayan Pak Ibrahim untuk menjaga jarak 1 meter. Nah, seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus memakai masker, mengapa kita harus memakai face shield. Ya setidaknya kita ini mengantisipasi terjadinya penularan lewat droplet. Begitu Pak Ibrahim. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Naibahu, Bu Sri, monggo Pak Ibrahim kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan. Yang saya maksudkan gini, kalau 1 meter itu mungkin kalau kita bicara biasa seperti ini. Kalau kita ibadah di gereja, otomatis bernyanyi itu kan lebih
kencang gitu loh, apa Iya. juga cukup 1 meter Nah, gitu. Pengertian saya ini pengertian awam ya, kalau bernyanyi kan katakan itu menyemburkannya lebih kencang. Ini pemikiran iya. saya itu. Ya makanya itu tadi Pak Ibrahim, yang sekarang sedang bisa dilakukan untuk menghindari droplet itu, ya memang kita mau tidak mau harus saat beribadah menggunakan face shield. Satu jemaat memakai face shieldnya pribadi masing-masing, Pak, untuk menghindari droplet itu. Saya paham bahwa memang saat bernyanyi itu memang kita tidak bisa mencegah yang namanya droplet itu tadi, tapi setidaknya dengan kecil ini droplet itu kan setidaknya tidak sampai ke orang lain. Jadi mencegah, mengantisipasi keluarnya droplet itu tadi, Pak Ibrahim. Terus untuk peralatan yang dipakai, dari saya. untuk peralatan yang dipakai dok, Kalau masker misalnya kan tidak mungkin. ini dok, Kalau masker kan kita bernyanyi memuji Tuhan pakai masker kan tidak nyaman ya Pak Ibrahim ya. ya Jadi ya kita yang bisa kita pakai ya adalah face shield Pak Ibrahim, yang ada plastik mikanya itu loh Pak Ibrahim. ya memang itu kalau pakai itu memang Itu yang bisa kita pakai saat beribadah. oke, mungkin MJ ada kesulitan, misalnya sudah ada anjuran yang demikian, tapi jemaat datang, Ya. terus tegas suruh pulang, kan enggak mungkin seperti itu yang pertama. Terus ini lagi dok, Bukan tegas untuk suruh Peralatan- pulang. Kalau saya peralatan yang dipakai dok, peralatan yang dipakai, mic itu bagaimana dok? Mic, mic itu sebisa mungkin memang dibungkus ya Pak. Setelah ibadah memang mau direndam dengan larutan atau mau pakai plastik atau bisa apa? Rusak dok direndam. Bu, bukan bungkusnya, maksudnya dok. ini kainnya yang bungkus mic. Oh, dilapisi. Bukan Bungkusnya, bukan mic mic ya apa? kan dilapisi. Oh, dilapisi Iya, kain. dilapisi kain atau apa? Nah, perlu Iya, dicoba sih maksudnya dok. seperti itu. Jadi nanti iya kayaknya boleh, atau tisu, mungkin tisu yang sifatnya itu bisa kan Bu Sri, seperti itu. Ya, ya. Iya. Itu nggak Kalau penting itu dok selama ini dok. apa? Belum terpikirkan selama ini kalau mic itu juga salah satu alat penyebaran nanti kan ya. Iya, Mic itu memang harus mic itu. Kalau di kami sudah di ini Bu Sri, mic-nya harus tertutup supaya menghindari itu tadi. Iya, jadi memang Pak Ibrahim Ya. sebetulnya itu kan bisa membuat sendiri. Ini saya bawa hasil ya Pak Ibrahim. Oh ya, Memang iya. Ini kalau kita buat sendiri kan tidak sampai biayanya mahal Pak Ibrahim. Jadi memang kesadaran ya memang ini harus ini ya, jemaat benar-benar menyadari bahwa ketika kita ingin melakukan ibadah kita harus tetap melakukan protokol kesehatan itu. Salah satunya ini. Kalau pakai masker kan tidak nyaman saat bernyanyi ya Pak Ibrahim. Mungkin bisa diantisipasi dengan menggunakan face shield ini. Seperti itu sih, masih menjaga droplet, tapi satu orang punyanya sendiri, tidak artinya berganti. iya. Oh, Iya, boleh beribadah tapi membawa face shield seperti itu Pak Ibrahim. itu makanya kalau pas kebetulan, Saya jemaat nah itu. mau lah Pak. Pak, kalau kebetulan Ya mungkin perlu diterapkan lagi. bawa ya pakai masker Pak Ibrahim. Pakai masker, disediakan masker dari gereja, mungkin itu Oh akhirnya. ya, Ya, memilih
membawa face shield sendiri atau bernyanyi dengan memakai masker. Seperti itu sih. Kalau dari saya, Pak Ibrahim. Iya. Iya. Oke. Saya pikir pertanyaan boleh dong. Bu Sri ya, panik. Iya, Bu Sri, kenapa Bu Sri? Kalau udah pakai masker, kalau udah pakai face shield, itu kita nggak usah pakai masker ya? Atau harus pakai masker dan face shield juga? Sebetulnya kalau lebih baik, masker dan face shield. Kalau lebih baik, karena begini, kenapa sih kita pakai face shield? Ke dropletnya itu bisa masuk ke mukosa mata. Itu yang kita hindari. Kalau mereka yang tidak memakai kacamata kan risiko ya, Bisri. Itu tetap bukan dari aja dok ya, bukan dari obat mana aja. Iya, kasusnya ada beberapa kasus penularannya ini lewat mukosa mata, Bu Sri. Makanya kenapa ada face shield itu tadi juga mencegah supaya tidak sampai ke tangan seperti itu. Kalau saya ya memang kayak Bu Sri misalnya pakai masker, pakai kacamata, pakai face shield. Terima kasih dok. Ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya sudah jelas ya tadi ya Pak Mebahu, Pak Ibra dan Bu Sri ya. Kalau jelas ya, Ibu kayak buka termin yang kedua ya. Untuk silakan. Saya aku. Saya aku. Perlu pelaksanaan onsite itu apa yang kita pakai? Harus pakai face shield seperti itu. Gitu. Ya, nanti kita simpulkan di akhir ya. Iya, Pak Riki, silakan, monggo Pak Riki. Selamat malam, Bu Dokter. Sepertinya ada sinyal yang double ya? Tidak lancar ini kayak dokter sinyal ya. Berarti aku yang menjawab ini kalau begitu. Kita tampung aja dulu deh. Kita tampung saja pertanyaannya dulu. Ya, jadi gini Kak Bu. Jadi kan sekarang ini peningkatan yang positif corona itu kan banyak disebabkan dari OTG ini ya. Orang tanpa gejala. Jadi salah satu screeningnya mungkin misalkan kita akan menjalankan ibadah onsite adalah dengan pengecekan suhu ya, kemudian cuci tangan. Nah, seberapa besar atau potensinya itu ya, kan kita nggak tahu nih, OTG itu tiba-tiba kita nggak tahu dia kondisi sehat, ya Kak Bu ya, mungkin deteksi suhunya normal 36 sekian, belum lewat 37,5 ke atas. Ya. Bagaimana kita mendetek dari kesehatan itu bahwasannya dengan kondisi normal dia itu, tapi dia ternyata OTG yang justru menjadi potensi untuk karier bagi yang lainnya. Nah, karena pada saat screening awal itu nggak kedetek, gitu. Apakah dari sisi kesehatan itu bisa membantu kita secara kualitatif melihat ini loh ciri-ciri orang yang OTG seperti itu. Jadi pada saat nanti juga penerapan ibadah onsite ada screening yang bisa dilakukan dengan baik dari petugas-petugas kita seperti itu. Makasih Kak Bu. Iya, terima kasih Mbak Riki. Dokter Cinta, apakah sudah kembali bersama dengan kami? Sinyalnya ini putus-putus sini. Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Ya, saya sudah mendengar. Siap. Iya, tadi ada satu pertanyaan dari Pak Riki, itu terkait dengan OTG, gitu ya, orang tanpa gejala itu. Nah, sebenarnya untuk ya meminimalisir yang OTG itu, ya selain karena kita kan sudah juga pengecekan suhu dan cuci tangan, gitu ya. Apakah ketika misalnya cuci tangan dan pengecekan suhu itu
itu sudah betul-betul akurat, atau jangan-jangan bagi OTG hal yang seperti itu masih memungkinkan dia itu membawa, begitu ya Pak Riki ya? Benar kamu. Ya, hampir seperti itulah, dan juga menjadi kira bagi yang lainnya, apalagi bagi jemaat gereja. Ya. Bicara OTG. Halo, suara saya jelas kan? Ya, jelas Bu Dokter, jelas. Ya. Iya, Pak Riki, kita bicara OTG itu memang gimana ya? Kami pun dari tenaga kesehatan juga bingung. Bingungnya itu di orang kemarin tidak apa-apa Pak Riki. 2 hari kemudian yang terjadi kasusnya adalah tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba dia swabnya positif. Maaf, kalau OTG itu berarti swabnya positif. Kalau dia dinyatakan kondisinya langsung drop. Jadi memang yang bisa kita lakukan memang sementara waktu ya itu tadi pengecekan suhu dan ini cuci tangan. Karena setiap orang pun itu dia adalah bisa dianggap OTG Pak Riki. Siapapun itu harus menganggap dirinya adalah orang yang bisa membawa wabah atau membawa penyakit untuk orang lain. Iya, karier. Akhirnya kalau ketika kita menyadari itu, akhirnya kan lebih di dalam tubuh kita ini lebih meningkatkan imunitasnya supaya kita janganlah sampai membawa dampak untuk orang lain. Jika tidak bisa kita ini akhirnya sudah saya mungkin ini bawa penyakit, saya kan seperti ini. Jadi masing-masing pribadi akhirnya ketika menganggap dirinya untuk rentan dan akhirnya bisa lebih preventif untuk seseorang dia OTG atau tidak, itu dia membawa atau tidak itu memang tidak bisa Pak Riki. Karena fenomenanya yang terjadi adalah seperti itu. 2 hari yang lalu dia tidak apa-apa. Saya punya pasien itu kemarin pulang ke Makassar, dia sehat Pak Riki. Tahu-tahu hari ini saya kabari dia sudah tidak ada. Jadi tidak begitu kejamnya, begitu jahatnya sampai kita pun tidak bisa ini memprediksi. Oh dia seperti itu Pak Riki yang terjadi. Jadi memang harapan saya sih setiap orang akhirnya itu tadi lebih peduli dirinya dan orang lain. Seperti itu sih Pak Riki. Iya, makasih Bu Dokter. Kak Fu. Ya. Jadi memang OTG itu misteri ya. Kita itu yang nggak bisa, tidak bisa. Ya, halo. Jelas suaranya jelas. Jadi memang OTG itu misteri buat kita semua. Kadang-kadang sesuatu yang di luar dari apa yang kita tahu gitu ya. Dia bisa kapan saja. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Boleh nanya lagi, Kak Bo? Ya, boleh, Bu Sri, boleh. Boleh. Maaf, Kak Bo, ini banyak lansia ini soalnya. Apa, Bu Sri? Halo. Dokter, Kak Vinta ya. Ya. Tentang tes, Vinta. Rapid test, itu kan ada reaktif dan non reaktif. Nah, kalau reaktif, dia wajib swab, kan seperti itu ya. Nah, sementara orang yang reaktif belum tentu positif COVID. Bisa positif, bisa negatif. Padahal hasil swab itu bisa seminggu. Nah, baru keluar hasilnya, apakah mereka positif atau tidak. Nah, ini kalau seandainya kita itu hasil rapid test kita reaktif, sementara dalam waktu seminggu ini kita menunggu hasil swab,
apa yang kita lakukan. Ini terkait dengan konsep tadi, karena kan kita kepengen rapid test, ternyata reaktif, itu kita udah menjaga waktu seminggu supaya menunggu hasil swab. Itu yang kita lakukan, sehingga apakah kita boleh beribadah, padahal kondisi kita yakin akan sehat. OTG tadi seperti Kak Bo bilang tadi, OTG itu kan positif, tapi dia kan sehat. Nah ini kalau kita rapid test itu reaktif, itu apa ciri-ciri yang harus kita amati orang ini positif COVID atau tidak, sambil menunggu swab test yang memang sekarang 7 hari baru keluar itu. Tersinta. Ini untuk persiapan juga nanti kalau kita onsite itu. Dan di mana untuk swab test itu? Apakah bisa di puskesmas atau di rumah sakit rujukan? Sebenarnya kan kami orang tidak tahu rujukan itu apakah hanya di rumah sakit Rusina atau tempat lain juga bisa. Itu Dr. Sinta. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Sinta, sudahkah bersama dengan kami tadi? Ya, Dr. Sinta. Ya, oke. Mungkin kalau misalnya sinyalnya itu Dr. Sinta bisa mematikan apa namanya videonya itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya sinyalnya itu timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Tadi Bu Sri bertanya reaktif. Iya. Ya, kalau misalnya reaktif itu kan mesti di swab. Ya. Terus di swab itu kan nunggu 7 minggu gitu ya. Terus apa nih yang mesti? 7 hari, Kak Fu. 7 hari, sorry. 7 minggu itu kelamaan. 7 hari. Iya, Kak Fu. Ya, 7 hari. Begitu ya. Terus sambil menunggu itu apa yang harus dilakukan? Dan ciri-cirinya itu kalau seandainya memang positif COVID itu kayak gimana gitu. Lalu kemudian kalau kita mau swab misalnya kita reaktif itu apakah bisa di puskesmas atau di mana atau hanya tempat-tempat khusus? Kira-kira begitu, Dr. Sinta. Iya, terima kasih Bu Sri. Jadi untuk ketika seseorang itu melakukan rapid test dan dia dinyatakan positif, dia pasti dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri selama 14 hari, harapannya adalah apa? Di swab dulu gitu kan? Belum di swab ini Bu Sri. Kalau kita bicara SOP dari Dinas Kesehatan Gresik itu, mereka yang rapid testnya positif harus isolasi mandiri selama 2 minggu. Lalu dari ini dilakukan rapid test lagi Bu Sri. Kalau Dinas Kesehatan seperti itu, dilakukan rapid test lagi. Kalau hasilnya masih positif, baru ini dilakukan swab. Seperti itu, swab menunggu hasil, tetap dilakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Seperti itu. Kalau swab positif, tapi orangnya baik-baik saja, OTG untuk sementara karena rumah sakit di Gresik ini sudah penuh semua, diisolasi mandiri selama 2 minggu. Di stadion? Ya, belum dibuka, Bu Sri, stadionnya belum dibuka. Udah jadi isolasi, Dok. Iya, rencananya kan seperti itu. Jadi nanti akhirnya mereka yang OTG itu diisolasi di Gejos. Iya. Rencananya seperti itu. Petro sudah, Dok. Petro sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Jadi itu akhirnya yang terjadi. Jadi kita bisa membayangkan ketika seseorang rapid testnya positif, dia istirahat 2 minggu, ditunggu lagi positif 2 minggu, sudah 1 bulan. Ditunggu hasil swabnya, menunggu hasil swabnya 7 hari. Jadi seseorang udah positif. Kalau dia kondisinya baik ya 2 bulan bisa di rumah, Bu Sri. Iya, itu yang memang ya, karena untuk swab memang biayanya itu kan tidak murah. Ya, jadi pemerintah pun kalau seseorang dilakukan swab, misalnya pasiennya itu juga benar-benar selektif, tidak semua PDP, tidak semua OTG itu langsung dilakukan swab.
Jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang mungkin kita bisa kecolongannya di sana. Belum dilakukan swab, pasiennya sudah meninggal. Hasilnya swab belum keluar, pasiennya sudah meninggal. Jadi ya seperti itu. Makanya kalau orang mau swab pribadi ya lumayan biayanya, di atas 1,5 juta. Untuk mandiri. Mungkin kalau di Petro sudah ada kayaknya, tapi saya kurang tahu biayanya berapa. Sudah dok, sudah ada. Nah itu berapa Bu Sri biayanya? Nggak bayar dok. Oh, saja ya. Iya, jadi seperti itu Bu Sri rentetannya. Jadi kalau nanti OTG itu kan ada rencana mereka diisolasi mandiri di stadion. Ya. Jadi tidak di rumah untuk mengantisipasi supaya tidak memperburuk yang di rumah itu, Kak Bu. Bayangin kalau di rumahnya dia ada 10 orang. Nah, otomatis kan 10 orang di dalam satu rumah yang mungkin rumahnya cuman mohon maaf ukuran berapa, kan resikonya lebih besar terpaparnya untuk jadi positif seperti itu, Kak. Iya. Panjang berarti ya dok ya prosedurnya. Panjang, Kak Fu. Tunggu 14 hari, di rapid test lagi, baru di swab. 5 kali swab, Kak Fu, masih positif. 5 kali swab dia masih positif. Ada yang baru ya? Ada Kak Fu, itu ada terjadi seperti itu. Sampai kami petugas kesehatan tuh heran, ini mau diapakan lagi ya sampai 5 kali positif terus, seperti itu. Bandel berarti. Ya itu kuat-kuatan kayaknya dengan imunnya Bu Sri. Iya. Kan 5 kali swab berarti kan setiap 2 minggu sekali di swab hasilnya positif terus. Berarti kondisinya pasien ini kan benar-benar bagus. Hah? Iya. Ini nggak tahu Pak Eto. Ya, terima kasih Dokter Sinta. Saya buka kesempatan bagi yang lain. Mungkin ada yang punya kegelisahan, ada yang punya masih bingung, ada yang punya unek-unek lah. Monggo, silakan. Ya. Kak Fu, saya boleh tanya Kak Fu? Oh ya, silakan. Bro Richard. Ya, selamat malam Bu Dokter. Saya terima kasih terutama karena sudah membantu kita semua untuk menjelaskan semua ini dari awal sampai akhir. Ya, yang mau saya tanyakan tadi kan sempat disinggung tentang imun ya, imun tubuh. Sebagai kita nih, sebagai orang biasa yang supaya imun tubuhnya itu meningkat, kan ini harus imunnya yang bertarung melawan COVID dari diri sendiri, betul gitu? Betul. Nah, kalau kita sebagai orang biasa, bagaimana cara kita meningkatkan imun kita nih? Tadi kan sudah banyak nih caranya seperti apa, kalau new normal nanti seperti apa, rapid test seperti apa lah. Kita nih sebagai orang yang berdekatan langsung dengan COVID atau virusnya itu kita tidak kelihatan. Nah, kita harus membentengi diri kita dengan meningkatkan imun. Apa nih yang supaya kita bisa meningkatkan imun kita ini? Itu sih. Ya, terima kasih Kak Richard pertanyaannya. Jadi yang boleh saya bagikan adalah yang pertama memang menghindari stres. Itu yang utama, karena memang siapa sih yang nggak stres kondisi seperti ini? Sampai tadi ada Pak Naibau kan pada ketakutan. Jadi memang sebisa mungkin kita menghindari stres. Yang kedua adalah dari pola makan kita. Sebisa mungkin kita menjaga pola makan. Jadi pola makan yang hidup sehat. Dari yang memang yang itu bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi mungkin pas sehat lima sempurna ini lebih diutamakan khususnya untuk anak-anak. Yang ketiga adalah
Vitamin boleh dalam hal ini. Ketika kondisi kita ingin tetap terjaga, kita boleh konsumsi vitamin. Yang disarankan adalah vitamin C dan vitamin E. Seperti itu. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Usahakan setidaknya kita minum, mereka yang tidak ada batasan, mereka yang tidak menderita penyakit gagal ginjal mungkin bisa konsumsi konsumsi minum air putihnya setidaknya 3 liter sehari. Itu bisa menjadi terus yang kelima ya Kak. Kelima, olahraga. Tapi ya tetap kembali lagi ketika kita berolahraga jangan berkerumun, tetap menjaga jarak. Nah, seperti itu. Seperti itu Kak Richard yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imun kita. Oke, terima kasih. Kalau olahraga mah nanti urusannya sama Pak Wahyu nanti. Ada Pak Wahyu kan? Siap. Olahraga sepeda jangan pakai masker loh Pak Wahyu. Bersepeda nggak boleh pakai masker. Iya. Ya tadi Dokter Sinta singgung jangan stres. Bagi saya dan rekan-rekan pendeta, saya percaya stres itu sahabat ya buat kita. Gak bisa kita itu pasti itu gitu ya. Saya nggak tahu bagi dia. Kalau saya sedang mengalami itu. Stres karena ujian Kak Bo. Iya. Baik, ada yang lain mungkin? Silakan, saya beri kesempatan untuk yang lain. Atau juga mungkin ada pertanyaan yang diketik dari YouTube, mungkin ada, bisa dicek mungkin ya kalau ada pertanyaan. Adakah? Dari YouTube belum ada Kak Fu. Oh, dari YouTube belum ada ya. Saya tanya Kak Fu. Oh iya, Pak Ibra silakan. Ya, kembali lagi tanya tadi kan dikatakan sama Dokter Sinta minum air putih banyak 3 liter katanya. Kalau minumnya terlalu banyak apa kerjanya ginjal ini enggak berat ya? Apa enggak berat kalau minumnya banyak? Iya. Langsung saja Ibrahim. Ya, jadi memang kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda. Kalau mereka ada gangguan ginjal, tekanan darah tinggi, itu memang dibatasi untuk konsumsi air putihnya. Tapi fenomena yang terjadi adalah di masyarakat mereka memang jarang minum air putih, Pak Ibrahim. Terutama untuk kaum Adam. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena memang batu, wah ini rentetannya akhirnya panjang ya Kak Fu ya. Kita tidak membahas kopi saja ini. Batu saluran kemih atau batu ginjal itu muncul karena konsumsi minum air putihnya yang kurang Pak Ibrahim. Jadi ini kan saya anggap bahwa jemaat ini sehat, jemaat ini semua tidak ada masalah dengan gangguan ginjal, gangguan jantung. Jadi saya menganjurkan untuk 3 liter ini karena memang itu yang dianjurkan. Setidaknya kalau memang kita mau bicara rumusnya adalah 30% dari berat badan tubuh. Rumusnya seperti itu kebutuhan cairannya. Tapi memang saya anjurkan kenapa 3 liter? Itu tadi supaya keseimbangan cairan tetap terjaga, kita mendapatkan manfaatnya dan tubuh lebih segar. Seperti itu Pak Ibrahim. Jadi memang kalau laki-laki setidaknya 3 liter Pak Ibrahim, kalau perempuan ya sekitar 2,5 liter lah. Tuh. Jadi rentetannya ke sana Pak Ibrahim. Makanya saya menyarankan minum air banyak. Tapi ada batasannya kecuali yang itu tadi seperti itu. Tadi Pak Ibrahim.
Ya, tapi dikatakan rumusannya 30% dari berat badan ya. Ya. Kalau berat badan orang 60 kilo berarti kan cuma 1,8 liter tuh. Kalau 3 liter lebihnya banyak sekali ya. Iya, tapi ya memang kalau kita bicara rumus, tapi pada kenyataannya tidak semua orang akhirnya bisa minum sehari itu 2 liter loh Pak Ibrahim. Kenapa? Tidak semua orang benar-benar dia menjaga konsumsi air putih itu ideal. Itu kan standar untuk mereka yang aktivitasnya tidak berlebihan. Ketika mereka aktivitasnya di luar kan otomatis bisa sampai 3 liter itu tadi Pak. Semakin banyak orang beraktivitas kan, kebutuhan cairannya juga harus tetap seperti itu. Gimana Pak Ibrahim? Iya. Itu minimal Pak Ibrahim. Minimal 3 liter ya? Enggak, dari 30% berat badan dari Ibrahim. Iya. Jadi saya menganjurkan untuk bapak-bapak atau mereka yang bekerja setidaknya 3 liter itu tadi. Itu artinya gini, minum air putih itu kan cairannya. Terus kalau kita makan makanan berkuah itu apa termasuk di situ ya? Kalau itu bicara air putih, bukan teh, bukan kopi. Oh gitu ya. Berarti kalau minum teh apa? Tidak dihitung. Tidak termasuk di situ ya? Tidak. Oh iya. Air putih saja. Air putihnya ya. Iya Dok. Iya Dok. Ya oke, terima kasih Dok. Ya. Jadi banyak minum ya. Oke, ada yang lain. Saya beri kesempatan bagi yang lain yang masih punya kegelisahan, punya unek-unek ya terkait dengan COVID-19 ini. Sambil menunggu, saya mau tanya, kalau kita bicara masa droplet ya, cipratan itu ya. Iya, Bu. Itu kan kita udah cuci tangan gitu ya, kita misalnya juga udah scan, tapi kan kemungkinan droplet itu jatuh di baju, di pakaian kita itu kan mungkin banget ya. Ya. Nah untuk meminimalisir itu gitu ya, misalnya kita onsite, kita udah cuci tangan, udah pakai scanner, tapi ternyata kita masih bisa kecolongan di itu, di perangkat yang kita gunakan. Apakah itu kena atau enggak? Nah, kira-kira kalau begitu itu apa yang harus dilakukan secara medis? Apakah kemudian kita dari rumah terus mandi di gereja terus itu kan agak apa namanya sulit juga kalau begitu ya? Jadi untuk misalnya kalau seperti saya di puskesmas kan memang memakai alat pelindungan diri Kak Bu. Terus dilakukan penyemprotan di ruangan itu setelah jam pelayanan selesai. Kalau di gereja mungkin kita bisa untuk peralatannya kita melakukan hal yang sama, dilakukan penyemprotan. Mungkin itu bisa memakai alkohol. Terus untuk jemaat ya setelah dari gereja mungkin mandi, seperti itu Kak Bu, untuk menghindari terjadinya setidaknya untuk mengantisipasi ketika kita terkena droplet atau terpapar itu tadi Kak Bu. Seperti itu. Oke, mandi ya setelah dari manapun usahakan kita langsung mandi Kak Bu. Mandi ya? Jadi kalau saya mimpin 3 kali ibadah dan 3 kali bolak-balik, berarti saya 6 kali untuk mandi ya. Kalau Kak Fo memutuskan pulang setelah ibadah ya mandi Kak Fo. Iya. Tapi kalau Kak Fo masih bertahan di gereja, ya mandi nggak apa-apa, disemprot alkohol aja. Mandinya mah keramas Kak Bu, bukan cuma mandi aja. Iya, mandi. Rambut saya sudah panjang.
Panas juga. Iya, belum sering harus kembali ke gereja lagi. Nah? Pakai shower cap. Oh iya. Penutup kepala itu ya. Iya, jadi seperti itu. Memang ya mau tidak mau harus itu APD-nya memang kalau seperti saya ini. Oh iya. Yang bisa dilakukan ya itu setelah keluar dari rumah ya memang cuci tangan atau langsung mandi Kak Bu, dan bajunya direndam. Kalau memang hari itu kita benar-benar kontak dengan banyak orang. Seperti itu. Iya. Oke deh. Ya, terima kasih Dokter Sinta. Ada yang lain Bapak Ibu? Adakah yang masih punya kegelisahan? Adakah yang masih punya unek-unek? Adakah sesuatu yang masih dipertanyakan? Silakan. Ya, mumpung masih ada kesempatan kita betul-betul memperlengkapi diri kita supaya kita betul-betul siap menyambut ibadah onsite. Adakah? Aku mau nanya boleh? Oke, Bu Sri. Jangan. Dok. Bu Sri mana Bu Sri? Ya. Saya lagi di jalan ini. Dok, kalau orang itu, seseorang itu yang tadinya positif, kemudian dinyatakan sembuh, apakah mereka itu masih bisa menularkan ke orang lain melalui dropletnya? Karena yang saya pahami, virus ini tidak bisa hilang gitu. Gimana Dok? Ya, bisa saja Bu Sri. Karena memang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ketika seseorang itu sudah dinyatakan sembuh, akhirnya dia benar-benar terbebas dari virus ini. Karena kembali lagi, ketika seseorang tidak menjaga imunnya dengan baik, kemungkinan dia terpapar kembali juga bisa. Makanya belum tentu mereka yang sudah pernah sembuh, belum tentu juga dia tidak akan terjadi kemungkinan untuk terpapar ulang, Bu Sri. Jadi seperti itu. Tetap harus waspada, tetap harus dijaga kondisi tubuhnya supaya kemungkinan itu meskipun persentasenya tidak 100%, tapi tetap tetap menjaga, tetap harus preventif seperti itu Bu Sri. Iya. Oke. Berarti kalau orang sudah sembuh itu kemungkinan untuk positif lagi itu apakah bisa ya? Bisa. Memang sampai saat ini kemungkinannya kecil Kak Bu. Oke. Bisa tadi kecil. Iya. Cuma kan bukan berarti terus kita akhirnya sudah sembuh terus ya itu sih Kak Bu. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Sinta. Adakah lagi Bapak Ibu? Masih ada lagi Kak? Kalau tidak mungkin saya bertanya yang terakhir dari saya ya. Ini terkait ini Dokter Sinta, mungkin pandangan Dokter Sinta ya, setelah kita kan sudah PSBB dan memang setahu saya sih tidak diperpanjang kan ya. Artinya sudah selesai begitu. Nah, menurut pandangan dari Dokter Sinta sendiri, setelah dan sesudah PSBB, apakah itu berpengaruh dengan perilaku orang-orang di Gresik? Atau jangan-jangan sama aja gitu ya. Sebelum dan sesudah ya tetap gitu-gitu aja, tidak mengindahkan dan sebagainya. Ini menurut pandangan Dokter Sinta. Iya. Jadi ketika ketika PSBB itu dijalankan, memang fenomenanya adalah masyarakat itu sedikit takut, sedikit benar-benar
Ya memang karena diberlakukan dengan ketat oleh lintas sektor. Lintas sektor itu artinya lurah, RT, RW, pembatasan seperti itu. Jadi tetapi ketika PSBB ini tidak berlaku kembali dan akhirnya new normal itu mereka benar-benar loss. Artinya ya sudah gitu loh, menganggap bahwa corona seperti kata Pak Nebahu tadi, bahwa corona itu tidak ada. Jadi seolah-olah mereka itu tidak paham benar bagaimana seharusnya bersikap dengan kondisi saat ini yang seperti ini, gitu aku. Jadi memang saya menyayangkan, ya memang pemerintah tidak bisa disalahkan dengan mengeluarkan new normal ini. Tetapi kan pemerintah juga berharap kerjasama yang baik dengan para masyarakat supaya ketika diberlakukan new normal ini terjadi kerjasama yang baik dan masyarakat tanpa diberlakukan PSBB mereka sadar peranannya, sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan ini, Kak Fu. Tetapi ketika kita amati bahwa memang hukum alam akhirnya ya benar-benar yang ini yang muncul bahwa siapa yang kuat ya dia yang ini yang bertahan. Buktinya kan ke penambahan jumlah penderitanya juga tidak semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Sampai akhirnya kita pun membuat dari Dinas Kesehatan membuat Stadion Joko Samudro itu menjadi ruang isolasi karena jadi semakin banyak yang menderita, semakin banyak orang tanpa gejala. Seperti itu, Kak Bu. Oke, ya terima kasih Dr. Sinta untuk sharingnya, untuk pandangannya kepada kita semua. Mari kita berikan applause untuk Dr. Sinta, ya. Terima kasih banyak Dr. Sinta, ya. Sudah mau berbagi terkait dengan. Ya, terima kasih untuk DKI. Karika yang sudah memberikan kesempatan saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang berkenan. Kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang. Pandemi ini segera berakhir supaya kamu tenaga kesehatan, curhat ini Kak Fol, tetap bisa sehat. Mohon doanya Bapak supaya kami tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, supaya masyarakat bisa tetap sehat, kami pun juga bisa tetap sehat. Doanya doa kami dengan Dr. Sinta dan rekan-rekan ya. Bapak Ibu, baik yang di Google Meet ataupun ada yang di YouTube gitu ya, ada beberapa poin yang memang perlu kita sadari kalau kita mau onsite, ketika kita mau menjalankan ibadah ragawi di gedung gereja kita. Nah, yang pertama buat saya yang tadi sempat dalam perbincangan ini adalah kalau kita mau onsite, satu kita perlu tahu nih konsekuensinya bahwa kemungkinan untuk terjadinya kita kecolongan meskipun kita tidak menginginkan itu, tapi itu kemungkinan itu akan selalu ada. Maka siapkah kita kalau seandainya nanti di dalam perjalanannya akan terjadi seperti itu? Kita berharap tidak seperti itu, tetapi manusia selalu ada saja kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Karena kita tidak sempurna, begitu ya. Lalu juga yaitu persiapan-persiapan yang kemudian harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bukan hanya tentang
pengadaan cuci tangan, lalu kemudian termometer, lalu kemudian tempat duduk yang berjarak, tetapi juga tadi ya, mic-nya itu untuk song leader, untuk penatua, untuk yang pembawa firman, itu juga harus diperhatikan, begitu ya. Face shield, lalu kemudian masker, dan banyak sekali yang harus kita perhatikan. Sehingga oleh karena itu, kita harapannya adalah melalui webinar ini, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian paham nih, gitu ya. Ada syarat-syarat. Semakin Bapak Ibu memahami, itu berarti juga menunjukkan bahwa semakin siap pula kita untuk bisa menghadirkan ibadah onsite dan ragawi itu. Jadi memang itu sangat penting sekali. Dan yang terakhir adalah mau bagaimanapun protokolnya, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak aware, tidak mau benar-benar disiplin, ya percuma juga begitu ya. Sehingga oleh karena itu mari kita tanamkan pada diri kita masing-masing, kita disiplin, kita juga membantu rekan-rekan tim medis di garda terdepan gitu ya, dengan melakukan protokol yang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Saya pikir itu ya, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi, dan saya kembalikan lagi kepada penanggung jawab dari kegiatan ini, yaitu Penatua Richard ataupun Penatua Mas Wahyu, silakan. Ya, terima kasih Kak Vo atas menjadi moderator, dan terima kasih Dr. Sinta sudah membekali kami semua di masa-masa yang sulit ini bagi kita semua. Kami tahu bahwa kami berharap semua ini pandemi akan segera berlalu. Jadi minggu depan kita akan ada sesi berikutnya tentang pandangan secara teologis di bagaimana COVID ini nantinya untuk ibadah onsite. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir melalui webinar ini, dan terima kasih juga sama Pak Wahyu sudah membantu, dan para majelis juga semua yang sudah memfasilitasi acara ini agar menjadi lancar. Terima kasih. Saya minta untuk doa penutup kembali ke Pak Wahyu. Apakah bisa dengar Pak Wahyu? Bisa, Kak Icat. Oke. Pak Wahyu minta tolong doa penutup dan sekaligus doakan para tim dan jemaat, majelis, tim COVID Tadim Kesehatan, majelis jemaat, dan jemaat GKI Gresik untuk mempersiapkan ibadah onsite ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akhiri webinar sosialisasi new normal ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, dan dengan kasih Tuhan saya mengundang kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan